kami percaya setiap janji Tuhan ya dan amin. Kami mau nyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan, firman Tuhan terjadi, tergenapi atas hidup kami. Haleluya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari setiap kita dengan penuh keyakinan iman katakan, sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin. Kemuliaan-Mu Kau
Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan kalau sampai hari ini ternyata Tuhan mengizinkan kami semua para ladiesmu Gereja BES diizinkan boleh mendengar sabda firman Tuhan yang suci, kudus, dan mulia ini. Oleh sebab itu, mari Tuhan urapi kami supaya kami mampu menangkap, kami mampu mengerti, bahkan dilebihkan daripada itu kami dimampukan melakukan semua firman-firman-Mu, supaya di dalam kemengertian kami, di dalam kami menangkap firman-firman ini, kami mensikapinya dengan perubahan hidup kami sehari lepas sehari, supaya kami benar-benar boleh bermanfaat dan hidup kami benar-benar boleh menjadi berkat. Karena sesungguhnya kami adalah orang yang paling beruntung karena kami boleh mendengar sabda suara dari pencipta langit dan bumi yang sangat mengasihi kami. Oleh sebab itu mari Tuhan, Engkau sendiri yang berpakara kepada kami malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, selamat malam para ladies yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Haleluya. Hari ini sesuai dengan resolusi Gereja BES tahun 2022 bahwa di mana dikatakan di situ, mari kita buat setiap hari kita ini bermanfaat dengan perubahan diri. Artinya perubahan diri kita yang sehari demi sehari ini bermanfaat. Bagaimana bisa merubah diri? Paling tidak salah satunya ya lewat forum-forum yang diadakan seperti malam hari ini, lewat kebaktian Ladies Devotion. Sehingga setiap kali kita adakan kebaktian ini, biar kiranya firman-firman yang didengar itu bukan cuma menambah wawasan kita, bukan cuma menambah pengetahuan kita, tapi boleh benar-benar mengubahkan kita. Itu semua bisa terjadi bagaimana? Ketika kita mensikapinya dengan kita mau berubah. Sehingga ketika kita mau berubah, kita pasti bisa menjadi berkat. Kan resolusi kita setelah tahun 2021 dulunya dikatakan bahwa kita harus menjadi lebih baik, amat baik, sangat baik. Dan sekarang diinjak tahun 2022 bahwa kita harus menjadikan setiap hari ini bermanfaat dengan perubahan hidup kita. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia. Oleh sebab itu, apa yang harus kita kerjakan sekarang supaya kita ini bisa menyenangkan Tuhan? Seringkali di otak kita kan terpikir gini, oh kalau gitu saya mau menyembah Tuhan sajalah. Bukankah Tuhan senang dengan penyembahan kita? Atau yang bisa nyanyi ngomong, oh kalau gitu saya mau menyanyilah untuk Tuhan. Bukankah Tuhan itu bertakhta di atas pujian, kan begitu saudara? Tetapi seringkali kita lupa bahwa Tuhan juga punya selera mendengarkan lebih baik daripada korban dan taat lebih baik daripada korban sembelihan. Nah, hari ini sesuai dengan firman yang menjadi tema kita, kita sekarang mau menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia. Lewat tayangan-tayangan tadi ada banyak cara mungkin kita bisa memanipulasi keadaan. Mungkin kita ikut ladies, nama kita terpampang, tapi ternyata kita juga tidak berani membuka kamera karena kita melakukan aktivitas yang lain. Atau kita juga mungkin kayaknya ikut kita juga, tapi sementara mengerjakan pekerjaan yang lainnya lagi. Hari ini, ayo ingatlah firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, yaitu menyembah Allah, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya apa ini? Artinya bahwa kalau Allah itu kita yakini adalah roh, dan kita tahu bahwa roh Allah itu tidak lagi bisa dibatasi dengan dimensi ruangan, dimensi waktu, dimensi keadaan seperti ini. Sehingga harusnya ini juga menjadi titik dasar kita ketika kita mengikuti ibadah ladies. Ada banyak orang ketika ibadah ladies kayak hari ini juga, aturan-aturannya kan disampaikan di depan, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Tapi beberapa kita akan mensikapi, ya sudahlah,
Yang penting kan juga aku ikut, itu namaku terpampang, itu tulisan peserta juga ada. Toh nanti nggak tahu kan ketua ledisnya, apalagi teman-teman yang lain juga nggak tahu. Tapi yang pasti kan namaku ada. Bila perlu buat fitur wajahku juga ada. Paling tidak kan aku hadir seperti itu. Tetapi jangan pernah lupa, Yohanes ini menulis bahwa Allah itu roh. Saudara bisa menipu sesamamu, saudara bisa menipu koordinator ledis, saudara bisa menipu ke ketua ledis, saudara bisa menipu gembala jemaat, gembala gereja, bahkan gembala senior, apalagi gembala yang lainnya itu. Tapi ingat, kita punya gembala di atas segala gembala, gembala agung namanya Yesus Kristus Tuhan, yang adalah roh, di mana dengan roh itu seharusnya kesadaran kita mengerti, wah, kalau begitu, kita sudah tidak bisa lagi main-main dalam ibadah ini. Apalagi ajaran Yesus ini disampaikan kepada wanita Samaria. Ketika wanita Samaria itu kan lagi dalam progres untuk mengenal sumber hidup itu. Ketika dia ngomong bahwa, loh, orang-orang Yahudi itu loh ngomong kalau menyembah itu harus ke Yerusalem. Sementara kami sekarang karena di Yerusalem ditutup, karena kami tidak boleh orang-orang Samaria ke Yerusalem. Sehingga kami sekarang menciptakan tempat sendiri di Gunung Samaria ini. Tetapi oleh Yesus diajar bahwa orang Yerusalem ngomong menyembah harus berkiblat ke Yerusalem. Orang Samaria ngomong menyembah harus di gunung ini. Tetapi Yesus ngajar bahwa sekarang sudah tidak lagi begitu. Dimanapun kita menyembah, kita harus sadari bahwa Allah itu roh. Sehingga kalau Allah itu roh, dia hadir dan ada di mana-mana. Dan kesadaran untuk tahu bahwa ketika Allah itu ada dan hadir di mana-mana, itu yang seharusnya membuat kita juga menyadari dengan cara apapun kita, mau bersembunyi dengan cara apapun kita, mau bersikap dengan cara apapun kita di dalam mengikuti peribadatan, tetap ingatlah Allah itu roh. Sehingga Allah tahu apapun yang kita lakukan. Mungkin teman-teman ngangkat jempol buat kita. Oh, ini loh ledis yang luar biasa. Setiap kali ledis belum mulai pun namanya sudah terpampang. Fotonya sudah ada, tetapi kenyataannya orang yang masih adakah di depannya gadgetnya, orang yang masih mengikutikah firman-firman yang disampaikan? Itu yang bisa jawab siapa? Ya cuma teman-teman ledis itu sendiri serta Allah yang tahu. Saudara boleh menipu sesamamu manusia, tetapi tidak pernah bisa kita menipu dengan Allah kita. Dasar yang pertama yang harus kita tahu sekarang ini adalah Allah itu roh. Sehingga ayo sekarang ketika kita mengikuti acara ledis ini, siapkan hati kita supaya kita sadar dan kita tahu apapun yang kita lakukan, walaupun orang lain tidak tahu, walaupun teman-teman tidak tahu, tetapi ada mata yang selalu mengawasi kita, mata yang selalu melihat kita, mata pencipta langit dan bumi. Sekali lagi, kita mau berkenan kepada manusia atau berkenan kepada Allah. Allah tidak bisa ditipu dengan aktivitas kita. Allah tidak bisa ditipu dengan kehadiran cuma nama kita. Tetapi sekali lagi, biar kiranya ketika kita ikut ibadah dan berkenan kepada Allah, ingatlah kita harus hadir dengan sikap-sikap seperti yang Tuhan mau. Paling tidak ikuti SOP yang sudah ada. Itu yang pertama. Lalu berikutnya juga dari 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Buat para pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini. Bagaimana di situ dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku Tuhan menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Kebenaran apa lagi yang bisa kita dapat di sini? Sekali lagi, kalau kita mau menyenangkan Tuhan, kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, Allah Tuhan kita ini adalah Allah Tuhan yang bisa melihat sampai kedalaman hati kita, kan gitu.
Ada banyak pepatah yang ngomong begini, saudara. Memang banyak wanita itu pinter memakai topeng-topengnya gitu ya, saudara. Baik itu topeng riasan wajah dengan cara datang ke salon yang tadinya tua karena di salon bisa kelihatan muda begitu. Ada juga mungkin pakai dipermak sana, dipermak sini, ditarik sana, ditarik sini, diikat benang sana, diikat benang sini, sampai dikasih tahu jangan ketahuan beras keras, nanti benangmu putus, nanti malah kamu jadi jelek kan begitu. Mungkin bisa kita memanipulasi dengan seperti itu. Bahkan sekali berpemimpin yang namanya Samuel, ketika diutus untuk mencari orang yang berkenan kepada Tuhan ke rumahnya Isai, hampir-hampir saja pemimpin yang sekelas kalibernya Samuel ini terkecoh oleh penampilan itu, di mana dia dapati seorang Eliab yang tinggi besar, apalagi Eliab ini anak sulung lagi. Pasti dalam hatinya langsung, wah betul ini. Aku disuruh datang ke rumahnya si Isai, karena anak Isai mau dipilih Tuhan untuk jadi raja. Makanya ini sekarang tak lihat di depan, perawakannya, tingginya, gantengnya, mantapnya, hampir-hampir saja Samuel salah di dalam memilih. Artinya apa ini? Mungkin kita juga selaku pemimpin, ada banyak hal mungkin kita juga terkecoh oleh penampilan luar kita, oleh dandanan teman-teman di sekitar kita, oleh omongan-omongan manis orang-orang sekitar kita, mungkin juga kita terkecoh oleh tampilan-tampilannya. Tapi sekali lagi, ayo kita selaku pemimpin jangan pernah lupa melibatkan Tuhan di dalamnya. Karena sesungguhnya dari pelajaran hari ini, Tuhan mengajar kepada pemimpin yang namanya Samuel itu, kamu jangan cuma melihat tampilan mukanya, tapi belajarlah juga untuk melihat hatinya. Artinya apa ini? Mungkin kita juga bisa menipu pemimpin-pemimpin kita. Kita bisa menipu koordinator kita bisa menipu gembala-gembala kita dengan omongan manis kita, dengan pendekatan kita, atau bahkan beberapa itu mulai dengan membawa makanan-makanan begitu. Cik, Bu, ini ya mungkin, orang ini kok baik ya. Tiap kali komsel ada, tiap kalinya, tapi sesungguhnya sekali lagi, apapun yang kita lakukan motivasinya, Tuhan itu yang tahu. Hari ini ada sekitar berapa teman ini yang ikut di sini? 122 teman untuk ikut Ladies Devotion. Tapi alasan kita ikut, siapa yang tahu? Bahkan pemimpin-pemimpin kita tidak tahu. Sekali lagi, Tuhan yang menyelidiki hati kita, itu yang tahu. Apa yang menjadi dasar kita mengikuti kegiatan ini? Itu Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu, ayo kita ikut seperti ini dengan alasan supaya kita ini menyenangkan hati Tuhan. Kehadiran kita jangan lagi karena didorong-dorong oleh koordinator Ladies, disuruh-suruh oleh koordinatornya, atau bahkan juga beberapa ini mulai karena tugas juga ada. Oh ini aku jadwalku ini, waduh maunya ndak ikut, tetapi karena jadwal nanti kalau aku ndak ikut apa kata teman-teman yang lain, sementara ini aku kan seringkali kesana kemari dengan mereka, tetapi sesungguhnya aduh aku ini lagi malas, aku ini lagi ndak enak badan, aku ini lagi ya banyak macam alasan. Tetapi motivasi kita tidak pernah bisa sembunyi daripada Tuhan yang menyelidiki hati kita. Belajarlah kita untuk menyenangkan hati Tuhan dengan meluruskan motivasi kita, karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah tertipu dengan tampilan kita. Tuhan tidak pernah tertipu dengan aktivitas kita. Tuhan tidak bisa kita tipu dengan segala hal daya upaya kita, karena Tuhan melihat hati. Belajar dari hal ini tidak ada cara lain. Ayo, jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang akhirnya tertolak. Kenapa? Karena motivasi kita yang tidak benar. Karena kita punya tujuan-tujuan yang tidak benar. Mungkin kita ikut sini karena juga punya tujuan. Kepingin mendapat pujian dari teman-teman. Kepingin mendapat sesuatu dari teman-teman.
Tetapi sekali lagi, apa yang mendorong kita hadir di tempat ini? Itu Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu, perubahan kita hari ke hari itu harus terus membuat kita introspeksi juga. Supaya kita menyadari motivasi kita tidak pernah tersembunyi dari Tuhan yang Maha Tahu. Berikutnya juga dikatakan di Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 25. Ada nasihat dari firman Tuhan buat kita semua. Di Kolose diceritakan apapun juga, ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu. Karena apa? Karena Tuhan tidak memandang orang. Tuhan tidak bisa ditipu dengan aktivitas kita. Tuhan tidak bisa ditipu dengan tampilan-tampilan kita. Oleh sebab itu, ayo sekarang kita menyadari apapun yang kita lakukan sekarang ini. Kita harus ingat, kita harus melakukan untuk Tuhan dan melakukannya dikasih koridor dengan segenap hati. Bayangkan, dengan segenap hati. Mungkin hari ini kita terpisah oleh jarak dan waktu, ruangan dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi firman Tuhan menasihatkan kepada kita. Jemaat Kolose itu jemaat yang luar biasa. Kolose adalah kota besar, di mana di kota itu adalah orangnya yang metropolis itu yang pendidikan juga maju, yang juga perdagangan maju, yang kota itu adalah kota yang metropolis, sehingga kayaknya mereka ini luar biasa mewakili kita yang tinggal di kota-kota besar hari ini. Tetapi sekali lagi walaupun kita dengan fasilitas sarana seperti itu pun, Tuhan ingin mengingatkan kepada jemaat di Kolose bahwa ayo kalau kamu lakukan segala sesuatunya, lakukan untuk Tuhan, untuk semuanya ini loh, seperti untuk Tuhan. Nah, hal ini juga sama. Hari ini kita ketika ada di Ladies Devotion ini, ingatlah ketika kita hadir di tempat ini kita harus lakukan untuk Tuhan. Bahkan kalau nantinya Ladies Devotion ini sudah selesai karena terbatas oleh waktunya, tetap kita juga harus menyadari firman yang kita dengar hari ini, kita harus lakukan untuk Tuhan. Dan itu harus dilakukan dengan sepenuh hati. Coba bayangkan saudara. Ketika hal itu disampaikan kepada jemaat di Kolose itu juga orang-orang yang kaya yang juga punya budak-budak saat itu. Sehingga ketika untuk Tuhan dia itu konteksnya begini, wah kalau aku lakukan sama temanku yang sama-sama level bos, yang sama-sama little wanita, sosialita, little-nya semua sama, di level-level yang sama gitu, mungkin kita bisa, gimana ya, dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika kita ketemukan dengan hamba-hamba perempuan mereka berubah. Woi, kamu sini. Kamu ini loh, kok males sekali. Sudah saya bayar, sudah saya ini, sudah kayak ini. Berapa banyak kadang kita memperlakukan teman-teman kita juga seperti itu. Kalau yang cocok dengan cara kita, yang sesuai dengan kita, yang kemana-mana kayaknya kita itu soulmate begitu saudara, matching kemana-mana cocok. Bahkan itu bisa saya pantau juga lah. Dari mana? Dari media sosial yang teman-teman punya ini loh. Tak lihat kalau di Facebook itu. Mesti kalau dia foto ada yang ini. Kalau yang ini foto pasti juga ada yang itu. Kalau itu juga yang ini tidak pernah ketinggalan. Loh yang sana mana kok enggak pernah ikut? Loh yang itu kok enggak pernah ada di foto-foto itu? Ternyata enggak dekat mereka, kayaknya beda kasta katanya, kayaknya beda kelas, kayaknya beda tongkrongan, kayaknya beda, ya enggak mau tahu lah macam-macam hal itu yang bisa lakukan. Tapi nasihat firman Tuhan hari ini adalah ayo kita berubah. Karena perubahan kita ini Tuhan mau semua yang kita lakukan itu seperti untuk Tuhan, sehingga tidak lagi membeda-bedakan orang. Itu yang harus dimiliki para ladies di tempat ini. Baik orang itu yang sesuai dengan hati kita, sehingga akhirnya cocok dan bisa berjalan dengan kita. Bahkan
Mungkin kita diizinkan juga oleh Tuhan ketemu dengan orang-orang yang bencekno, sudah tahu apa yang bencekno ya, membuat hati kita itu, aduh kok ketemu dia lagi, aduh kok dengan dia lagi, bisa apa ini ketua ledis, bisa aku tuker ini ya, kayaknya kok daripada nanti programnya tidak jalan, kayaknya daripada nanti terkendala ini dan itu, karena memang saya dengan dia kok tidak sepikir gitu, kok tidak cocok gitu ya, waduh kan lebih baik mana ini, bisa tuker enggak ini teman ini, atau kalau tidak bisa tuker ya saya sajalah yang ngalah, biar dia yang maju. Kayaknya kan dia ngalah kalimatnya. Padahal sesungguhnya dia tidak mau disatukan dalam kelas, dalam kelompok, dalam koridor yang sama dengan orang yang membuat dia benci itu tadi. Padahal kita tahu firman Tuhan jelas hari ini menasihatkan apapun yang kita lakukan. Kapan itu dilakukan? Sekarang ini juga, bahkan besok juga, bahkan sampai selama-lamanya juga. Perbuatlah itu dengan segenap hati dan juga seperti untuk Tuhan. Pertanyaannya, bisakah kita lakukan firman ini? Kalau firman ini menuntut kepada kita seperti ini, lakukan, perbuatlah, kerjakan, itu berarti sesungguhnya kita ini mampu. Kita ini bisa. Tapi yang seringkali terjadi, bukan kita tidak mampu, tetapi kita tidak mau. Hari ini siapapun kita, para ladies di tempat ini, sikapi firman Tuhan dengan berubah. Perubahan hidup kita ini harus betul-betul kita kerjakan, karena lewat perubahan hidup kita inilah nantinya kita akan bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa berkenan kepada Tuhan. Bahkan akhirnya Tuhan bangga atas hidup kita, karena kita melakukan segala hal, segala sesuatu, kapanpun itu kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Kenapa hal itu juga kita harus tahu dan kita kerjakan? Karena ada yang dikalimatkan begini, bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan kita ini hamba. Itu yang harus kita sadari. Siapapun kita, secantik apapun kita, sebanyak apapun uang kita, di mata Tuhan, kita ini adalah hamba seharusnya. Dan konsep hamba inilah yang harus kita tahu. Sehingga kalau kita tahu hari ini kita adalah hamba, kita harus mengerjakan semuanya apapun yang Tuhan kita mau. Kenapa kok harus kita kerjakan? Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan kita. Ada banyak orang dengan bangganya menyanyi, menyenangkanmu, senangkanmu, kan gitu. Hanya itu kerinduanku. Sungguh kalau memang itu kita lakukan betul. Tapi seringkali berapa banyak kadang kita ini ingin menyenangkan hati Tuhan, bukan kerinduan hati kita supaya menyenangkan, tapi ada embel-embelnya supaya Tuhan juga menyenangkan hati kita. Loh Tuhan, hari ini lo sudah hadir ladies. Aku sudah loh jadi pelayan-pelayan di kegiatan ladies. Bahkan hari ini aku sudah buka kamera, aku sudah ikuti aturan-aturan yang ada, aku sudah duduk dengan tenang, aku dengar firman-firman-Mu. Hari ini aku ada pergumulan Tuhan. Ayo paling tidak ya sekarang waktunya lah Tuhan. Aku sudah lakukan loh bagianku sekarang. Ayo Tuhan, jawab doaku, ayo Tuhan kabulkan keinginanku, ayo Tuhan, artinya apa ini? Kayaknya kita ini mengingatkan Tuhan. Padahal sesungguhnya Tuhan itu tidak perlu diingatkan pun tahu. Dan kenapa kita lakukan itu? Karena kita lupa bahwa kita lakukan semua itu harus koridornya kita ini hamba. Bahkan lebih lagi dari katakan bahwa kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Sehingga artinya sudah tidak usah perlu mengingatkan Tuhan, sudah tak perlu menyuap Tuhan dengan pujian kita, dengan aktivitas kita, dengan segala hal yang kita lakukan. Karena sekali lagi Tuhan tahu. Dan sehingga ketika Tuhan tahu, kita itu akan dapat upah ketika kita ini melakukan seperti yang Tuhan mau. Nah, sebaliknya kalau kita tidak melakukan yang harusnya kita lakukan, kita juga akan jauh daripada upah. Hari ini firman Tuhan kepada para ladies jelas prinsipnya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ayo kita lakukan seperti untuk Tuhan.
Saya senang tak lihat ladies di tempat ini juga ketika acara ladies diadakan, wajahnya segar-segar, bersih-bersih, dan lagi tak lihat senyumnya. Waduh, mantap-mantap, walaupun tidak tahu di belakang itu ada pekerjaan rumah yang lagi menumpuk, mungkin setrikaan lagi penumpuk, mungkin cucian lagi menumpuk, mungkin beberapa hari ini juga jemuran tidak kering-kering, belum lagi anak-anak yang lagi kebingungan antara ini besok sekolah online atau offline, belum lagi kena suami yang juga harus banyak-banyak di rumah karena memang lagi pandemi, sehingga akhirnya ke sana lihat kamu, ke sini lihat kamu, ke situ lihat kamu, ke situ, akhirnya kan saya tahu itu semua, tetapi lihat teman-teman ladies sudah luar biasa hari ini. Berdandan yang baik, dandanan yang enak dilihat mata, dan biar kiranya itu semua kita lakukan untuk Tuhan. Kita lakukan untuk Tuhan. Bukan karena kepingin mengambil hati pemimpin, bukan apalagi mengambil hati kepada suaminya supaya belanjanya besok diperlebih. Itu sih tidak salah sih, siapa tahu dengan dandanan kita punya, wah istriku kok ya ini tadi lupa pakai ini juga pakai uang. Nah, kalau gitu kalau kamu kepingin istrimu cantik, ya tambahi dong belanjanya supaya istrimu juga jadi cantik. Boleh saja, daripada saudara di rumah pakai daster tetapi keluar pakai baju yang mantap. Pertanyaannya adalah dandan untuk siapa kan kita gitu di luar itu? Kok di rumah suaminya disuguhin pakai daster terus aja. Sementara kalau di luaran saudara dandan mantap. Saudara mau dandan untuk siapa? Itu something wrong sekali lagi. Ayo lakukan semuanya untuk Tuhan. Karena kita melakukan untuk Tuhan, kita akan mendapat upahnya. Sebagai ayat yang terakhir, Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-19. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Pertanyaan yang sama kita tujukan kepada diri kita sendiri. Ayo sekarang ini kita putuskan. Mungkin kita bisa memanipulasi keadaan dengan mematikan kamera, mungkin kita bisa memanipulasi dengan kayaknya nama kita terpampang, tetapi sekali lagi, mana yang benar di hadapan Allah, kita putuskan sendiri. Kita bisa menipu manusia, kita bisa menipu pemimpin-pemimpin, kita bisa menipu koordinator yang ada, tetapi kita tidak pernah bisa menipu Allah yang akan membalaskan orang sesuai dengan apa yang dia lakukan untuknya. Oleh sebab itu, nasihat firman Tuhan dengan jelas hari ini. Mau menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hati manusia? Jawabannya terserah para ladies semuanya. Karena sesungguhnya Allah hadir di mana-mana dan Allah tidak bisa disuap dengan segala hal. Film yang tadi menggambarkan kepada kita banyak hal yang mungkin juga kita lakukan seperti teman-teman di film itu. Tetapi saya percaya ketika kita mensikapi, menerima firman hari ini, dan kita mendengar resolusi tahun 2022 bahwa kita harus berubah setiap hari supaya bermanfaat. Tidak ada cara lain. Dengarkan firman, lakukan firman, minta Allah Roh Kudus memampukan kita, akhirnya kita akan boleh mendapat kalimat, sabaslah hai engkau hambaku yang baik dan setia, karena engkau sudah mengerjakan semua pekerjaan yang ditentukan bagimu oleh Tuhanmu yang tidak pernah memandang bulu, yang tidak bisa disuap, yang tidak bisa ditipu dengan segala tongkrongan-tongkrongan kita. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, supaya kami sekarang menyadari bahwa sekarang kami tahu Tuhan, kami harus menjadi para wanita-wanita yang terhormat, yang mana kehormatan kami bukan hanya dibangun berdasarkan dandanan kami sehari-hari, tetapi kami juga mau membangun dengan sikap ketika kami mendengar firman, kami mau merubah hidup kami, sampai akhirnya perubahan hidup kami ini boleh bermanfaat, karena kami sesungguhnya rindu untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, yang mana Tuhan tidak bisa kami tipu dengan tampilan kami, tidak bisa kami tipu dengan aktivitas kami, yang mana semuanya terbuka
di mata Tuhan. Oleh sebab itu, ampuni kalau kami selama ini terlalu sering meremehkan kehadiran Tuhan yang adalah roh itu, karena kami hanya takut kepada manusia. Tetapi melalui firman yang kami dengar hari ini, kami mau belajar takut kepada Tuhan yang tidak bisa kami tipu ini. Karena kami tahu dari Tuhanlah kami akan mendapat upah yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seberapa banyak gereja-gereja Tuhan yang ada di atas muka bumi ini, buat para hamba Tuhan dan jemaat-Mu, biar kiranya Tuhan boleh membuat mereka rukun, bersatu, tidak terpecah belah, supaya dunia boleh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, supaya mereka juga percaya bahwa melalui persatuan kami ini, mereka mengerti Yesus Kristus itu adalah Tuhan di atas segalanya. Begitu juga dengan gereja di mana Tuhan mempercayakan kami terlibat di dalamnya, di dalam pengembalaan, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu, para ladies ini, biar kiranya Tuhan berkenan menerimanya, menjadi persembahan yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan membalasnya berlipat-lipat kali ganda di dalam kesehatan keluarga, bahkan dalam pekerjaan, dalam segala aktivitas yang mereka lakukan. Mari para ladies yang dikasih Tuhan, taruh tangan kita di dada kita. Karena firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu di dalam segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Para ladies yang dikasih Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan pertolongan Allah Roh Kudus, memampukan kita untuk menjadi berkat mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat menjadi berkat, selamat berubah seperti firman yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati.